Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan kelas sore angkatan 18-2 ya. Pertemuan ke-12. Nah, untuk pertemuan ke-12 ini, nah, karena sudah mendekati akhir-akhir pertemuan, maka materi yang akan saya sampaikan lebih fokus pada penulisan karya tulis ilmiah. Saya tampilkan dulu materinya. Penulisan karya tulis ilmiah. Isi bagian-bagian daripada karya tulis ilmiah ini, yang pertama atau A adalah prakata, yang meliputi judul, nama dan alamat penulis, kemudian abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. Kemudian yang B atau pendahuluan adalah berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Isi. Nah, untuk isi ini berisi landasan teori atau tinjauan pustaka, kemudian metodologinya. Yang D adalah penutup. Penutup berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai isi dan bagian-bagian karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah prakata. Prakata yang pertama adalah judul. Judul karya tulis ilmiah harus singkat, tepat, tidak multitafsir, dan sesuai dengan masalah yang ditulis. Judul sebaiknya tidak lebih dari 12 kata dan menyertakan logo kampus atau universitas. Nah, yang kedua adalah nama dan alamat penulis. Nama penulis diketik lengkap di bawah judul beserta nama dan alamat instansi. Nah, bila nama dan alamat instansi lebih dari satu, diberi tanda asterik dan diikuti alamat penulis sekarang. Abstrak. Nah, bagian ini memuat segala pokok pembahasan sesingkat-singkatnya. Nah, jadi dicantumkan pula bahasan atau masalah, kemudian tujuan, hipotesis, sumber data, pengolahan, kesimpulan, dan saran-sarannya. Kata pengantar. Kata pengantar adalah bagian yang berfungsi mengantarkan pembaca pada permasalahan yang akan dibahas. Kata pengantar memuat ucapan syukur kepada Tuhan, dan alasan dan tujuan penulisan. Nah, ini ada tujuannya subjektif. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Yang keempat,
keterbukaan menerima kritik dan saran. Dan yang kelima adalah daftar isi. Daftar isi, nah, bagian ini merupakan rangka terinci apa yang telah ditulis. Dalam bagian ini harus dicantumkan judul-judul bab, judul anak bab, seterusnya disertai halaman tempat terdapatnya judul-judul bab dan judul anak bab tersebut. Nah, umumnya daftar isi diletakkan pada halaman baru sesudah halaman kata pengantar. Nah, berikut ini adalah contoh menuliskan atau mengisi daftar isi yang benar. Ya, judul diberi Romawi 1, sebelum masuk bab itu penulisannya diberi Romawi 1 sampai selesai, kemudian masuk bab 1 pendahuluan baru menuliskan dengan angka. Nah, bab 1 pendahuluan 1.1, 1.2, 1.3. Nah, cara inilah yang benar ketika menulis daftar isi. Di sini mempunyai maksud. Maksud 1.1 adalah bab 1 subpokok bahasan 1, bab 1 subpokok bahasan 2, bab 1 subpokok bahasan 3. Begitu pula nanti ketika ganti bab, ada di bab 2 atau bab 3 atau bab 4, cara menulisnya sama ya, dengan menuliskan angka karena sesuai dengan identitas bab ini, bab 1, bab 2. Jangan menggunakan huruf, misalnya bab 1 pendahuluan, kemudian subpokok bahasanya Anda menggunakan huruf A misalnya. Nah, ini tidak tepat. Pendahuluan. Nah, pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang masalah dapat bersumberkan hasil penelitian terdahulu, penemuan, fakta sehari-hari, postulat atau hipotesis status ilmiah terkini. Ya. Contoh, ada topik limbah industri tekstil. Nah, kemukakan sebab-sebab yang mempengaruhi atau bahaya bisa dampak limbah bila tidak ditangani atau ditanggulangi. Contoh yang kedua adalah topik kemacetan lalu lintas. Pada latar belakang ini, Anda memberikan gambaran umum terjadinya kemacetan lalu lintas di Simpang Dago misalnya, atau hal-hal yang menimbulkan masalah kemacetan. Penjelasan postulat dan hipotesis. Postulat itu anggapan dasar. Jadi pernyataan yang dianggap benar secara a priori. Yang kedua, biasanya berupa teori, dalil, hukum, rumus, dan aksioma. Yang ketiga, berkaitan dengan landasan teori. Nah, ini bab 2. Yang keempat, postulat biasanya sebagai alasan atau sebab. Kemudian yang B adalah hipotesis. Hipotesis ini berupa dugaan sementara ya, perkiraan sementara yang diajukan berdasarkan satu hasil pengamatan sepintas ya. Misalnya yang didapat diperkirakan dari suatu peristiwa. Ini belum tentu terjadi untuk hipotesis ini. Yang kedua adalah pernyataan para pakar. Nah, kebenarannya ini harus diuji. Yang ketiga, dugaan kita mengenai masalah akan dibuktikan pada bab ini, misalnya bab 3. Yang keempat, hipotesis diturunkan dari postulat. Yang kelima, hipotesis merupakan akibatnya hubungan kausal dengan postulat. Rumusan masalah.
Rumusan masalah berupa pertanyaan inti mengenai masalah yang dikemukakan atau apa yang menjadi problem yang perlu dipecahkan. Ya, kalimat-kalimat yang dapat menegaskan apa yang menjadi inti permasalahan biasanya didahului dengan kata apa, mengapa, sejauh mana, atau bagaimana. Ya. Kalimat yang memerlukan pemecahan atau solusi. Kalimat itu terdapat dalam contoh sebagai berikut. Yang pertama, misalnya ya, diawali dengan kalimat pembuka pada bagian rumusan masalah ini, misalnya, sehubungan dengan latar belakang di atas, timbul persoalan atau masalah, titik-titik-titik, sesuaikan dengan topiknya. Atau seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah limbah industri, nah, Anda sampaikan itu rumusan masalahnya. Selain itu, kalimat pembuka bisa berbunyi, sehubungan dengan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. 1, 2, 3 boleh. Nah, kemudian yang kedua, apa sebenarnya hakikat yang disebut limbah industri tekstil? Yang ketiga, mengapa sampai terjadi limbah seperti itu? Nah, Anda sampaikan pada bab rumusan masalah. Yang ketiga adalah tujuan dan manfaat. Nah, tujuan dan manfaat harus terkait dengan masalah yang akan ditulis dan merujuk pada hasil yang akan dicapai, serta mengungkapkan secara spesifik manfaat yang akan diperoleh. Isi ini berisi, satu, landasan teori, yang kedua, tinjauan pustaka. Nah, landasan teori atau tinjauan pustaka. Landasan teori merupakan deskripsi lengkap teori-teori yang digunakan dan dirangkai sebagai argumen keilmuan yang dilandasi dengan serangkaian teori. Ya, landasan teori yang digunakan adalah untuk menjawab dan membahas permasalahan. Contoh, pengolahan tanah, cara pengolahan tanah atau sawah di Desa Sukasari. Yang kedua, cara perawatan tanaman padi di Desa Sukasari. Yang ketiga, tingkat pendidikan para petani. Kemudian pada bab isi ini ada metodologi. Apa itu metodologi? Metodologi adalah kerangka pendekatan studi yang digunakan sebagai analisis suatu teori, metode percobaan, atau kombinasi keduanya. Metodologi yang digunakan diuraikan secara terperinci. Perubahan model yang digunakan, rancangan karya tulis ilmiah, teknik pengumpulan dan analisis data serta cara penafsiran. Hasil dan pembahasan. Nah, pembahasan dapat diambil dari beberapa
hal di bawah ini. Yang pertama adalah alternatif penyelesaian masalah. Yang kedua, perbandingan antara data primer dari lapangan dengan data dari pustaka atau data sekunder. Yang ketiga, komentar penulis tentang data yang terkumpul. Yang keempat, pendapat penulis mengenai isi bab yang mendahulunya. Yang kelima, tafsiran penulis atas data yang diperoleh. Berikutnya, atau yang keenam adalah pendapat peneliti mengenai pemecahan masalah. Yang ketujuh, rangkuman data-data dari hasil survei. Yang kedelapan, penilaian mengenai sesuatu yang dideskripsikan. Yang kesembilan, arahnya harus tertuju pada terjawabnya persoalan yang diajukan dalam rumusan masalah. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, penutup. Nah, kesimpulan. Penutup itu berisi kesimpulan dan saran ya. Kesimpulan merupakan hasil generalisasi atau keterkaitan dengan masalah. Ya, ada menyimpulkan, membuat ringkasan hasil dari jawaban atas tujuan, serta konsisten dengan masalah dan tujuan. Ya. Pada bagian simpulan diungkapkan makna yang merupakan deskripsi jawaban dari rumusan masalah. Kemudian yang kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi dari hasil penelitian atau kajian dan harus berdasarkan simpulan, sehingga bukan merupakan pikiran atau pendapat penulis. Saran merupakan tidak lanjut dari penyelesaian suatu maksud saya, saran merupakan tindak lanjut dari penyelesaian suatu permasalahan yang disajikan berdasarkan hasil penelitian atau kajian. Daftar pustaka. Nah, daftar pustaka berupa daftar dari semua artikel, jurnal, dan pustaka lain yang diacu secara langsung di dalam karya tulis ilmiah. Teknik penulisan dan pengacuan dijelaskan secara terperinci pada daftar pustaka. Pencantuman pustaka selain merupakan suatu bentuk penghargaan dan pengakuan atas karya atau pendapat orang lain, juga sebagai sopan santun profesional. Nah, saya tampilkan dulu materinya terkait dengan penulisan daftar pustaka, namun di sini saya jelaskan kembali mengenai kebakuan kata ya. Kata baku dan tidak baku dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti setelah ini selesai akan ada materi tentang karya tulis ilmiah.
Kata baku dan tidak baku. Nah, kata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah yang telah dibakukan. Kaidah standar yang dimaksud dapat berupa pedoman ejaan ya, ejaan bahasa Indonesia, ini EBI. Ejaan bahasa Indonesia, tata bahasa baku, dan kamus umum. Kata yang tidak baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah umum tersebut. Ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama adalah tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contoh, ya, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contoh, baku, saya, tidak bakunya gua. Mengapa, tidak baku kenapa, dilihat, bentuk bakunya dilihat, tidak bakunya dilihatin, baku bertemu, bentuk bakunya maksud saya bertemu, kemudian tidak bakunya ketemu. Yang kedua, ciri bahasa baku yang kedua adalah tidak dipengaruhi bahasa asing. Nah, berikut ini adalah contohnya, di sebelah kiri ini baku, di sebelah kanan tidak baku. Kantor tempat, tidak bakunya kantor di mana. Yang kedua, sudah banyak sarjana, tidak bakunya sudah banyak sarjana-sarjana. Kemudian bentuk bakunya itu benar, tidak bakunya itu adalah benar. Nah, kemudian bentuk bakunya kesempatan lain, tidak bakunya lain kesempatan. Yang ketiga, bukan merupakan bahasa percakapan. Nah, bentuk bakunya dengan, tidak bakunya sama, bentuk baku mengapa, tidak bakunya kenapa, bentuk baku memberi, tidak bakunya kasih, bentuk baku tidak bakunya enggak, bentuk baku tetapi, tidak bakunya tapi. Yang keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Nah, bentuk bakunya ia bekerja keras, kemudian bentuk tidak bakunya ia kerja keras, bentuk bakunya Tyson menyerang lawannya, bentuk tidak bakunya Tyson serang lawannya. Kemudian yang kelima, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Nah, bentuk bakunya suka akan, bentuk tidak bakunya suka dengan, kemudian bentuk bakunya disebabkan oleh, bentuk tidak bakunya disebabkan karena, bentuk bakunya lebih besar daripada, bentuk tidak bakunya lebih besar dari. Yang keenam adalah tidak terkontaminasi atau tidak arancu. Bentuk bakunya berkali-kali, tidak bakunya berulang kali. Bentuk bakunya mengesampingkan, bentuk tidak bakunya mengenyampingkan. Bentuk bakunya mengajar siswa, bentuk tidak baku mengajar bahasa. Yang ketujuh, tidak mengandung arti pleonasme.
Nah, bentuk bakunya para tamu, bentuk tidak bakunya para tamu-tamu. Bentuk bakunya hadirin, bentuk tidak bakunya para hadirin, bentuk bakunya pada zaman dahulu, bentuk tidak bakunya pada zaman dahulu kala. Bentuk bakunya maju, bentuk tidak bakunya maju ke depan. Beberapa jenis klasifikasi bahasa baku dan tidak baku. Nah, yang pertama adalah awalan di, ke, dan kata depan di, ke. Untuk menunjuk preposisi atau kata depan. Nah, di kolom yang sebelah kiri ini adalah bentuk yang salah, yang di sebelah kanan adalah bentuk yang benar. Contoh, di antara, penulisannya di rangkai, kalau sebagai kata depan atau preposisi, penulisannya dipisahkan. Di hadapan dipisah, di sini, jika sebagai kata depan ya. Jadi pada intinya, jika imbuhan atau awalan ya dan kata depan ini cara menulisnya adalah dipisahkan ya ketika di itu sebagai kata depan. Disetujui. Nah, ini salah ya, yang benar adalah disetujui karena ini merupakan awalan. Begitu cara membedakannya. Nah, ditambah satu huruf. Ditambah satu huruf. Salah itu hembus, salah, bentuk benarnya embus. Geladi, bentuk benarnya gladi. Himbau, bentuk benarnya adalah imbau. Kanker, bentuk benarnya kanker. Katolik, bentuk benarnya katolik. Kemudian kongres, kongres. Peduli, peduli. Silahkan, silahkan. Standar, standar. Teologi, teologi. Atau dikurangi satu huruf. Australia, ini salah, yang benar adalah Australia. Esok, ini salah, yang benar adalah besok. Ensiklopedi, salah, yang benar adalah ensiklopedia. Itali, ini salah, yang benar adalah Italia. Kemudian karena, ini salah, yang benar adalah karena. Standarisasi, yang benar adalah standarisasi. Yang D, contoh kata baku dan tidak baku. Tidak bakunya azan, bentuk bakunya adalah azan. Tidak baku negosiasi, bentuk bakunya adalah negosiasi. Tidak bakunya pulpen, pulpen. Bentuk bakunya ballpoint. Tidak bakunya nekat, bentuk bakunya nekat. Bis, bentuk bakunya bus. Otomotif, tidak baku, bakunya adalah otomotif. Cabai, bentuk bakunya cabai. Pasca, bentuk bakunya pasca. Ketika membaca ya diucapkan dengan sesuai dengan hurufnya. Azan, ballpoint, bus, cabai. Negosiasi, nekat, otomotif. Negosiasi, nekat, otomotif, pasca. Jadi masih banyak deretan-deretan kata yang penulisannya tidak benar, kemudian diubah menjadi bentuk yang benar. Ya. Akhiran it. Ya.
umumnya berasal dari akhiran bahasa Inggris ET, kemudian beberapa menjadi akhiran IT dan beberapa menjadi ITAS. Contoh penulisan yang salah adalah komoditas, kemudian penulisan yang benar komoditi, sekuritas, security. Kata-kata yang penulisannya menggunakan as. Activity, aktivitas, aktivitas, community, komunitas, realita, reality, realitas, celebrity, selebritas, university, universitas, utility, utilitas, validity, validitas. Nah, kalimat. Jadi kalimat merupakan suatu tuturan yang diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik, tanda baca tanya, atau tanda baca seru. Menurut Hasan Alwi pada bukunya yang terbit pada tahun 2000 yang terletak pada halaman 311, kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Ciri-ciri kalimat. 1. Berupa satuan kata atau kata-kata yang mengandung satu maksud. Yang kedua, berstruktur, misalnya subjek predikat, predikat subjek, subjek predikat objek, subjek predikat pelengkap, subjek predikat keterangan, keterangan subjek predikat pelengkap keterangan. Nah, dalam bentuknya yang paling sederhana, struktur tersebut dapat saja hanya terdiri atas predikat saja karena unsur subjeknya dilesatkan. Jadi yang ketiga adalah dapat berdiri sendiri. Kemudian ciri yang keempat adalah memiliki intonasi akhir. Contoh, ia pergi bersama kekasihnya. Struktur kalimat dasar. Ya, ada subjek predikat, kemudian ada 6 tipe struktur kalimat dasar bahasa Indonesia itu, subjek predikat. Nah, contohnya untuk subjek predikat ini, ia adikku, yang B istriku cantik, yang C kakek tertawa. Kemudian yang kedua, subjek predikat objek, contoh istriku membeli baju, dosen memberikan tugas. Nah, struktur kalimat dasar yang ketiga adalah subjek predikat pelengkap. Contoh, mengajar merupakan tugas guru. Yang kedua, contoh yang kedua, istriku berbelanja kebutuhan dapur. Kemudian struktur kalimat dasar yang keempat adalah subjek predikat keterangan. Contoh, istriku melahirkan kemarin. Contoh yang kedua, kakek pergi ke Malaysia. Yang kelima, struktur kalimat dasar yang kelima adalah subjek predikat objek pelengkap. Nah, contohnya, istriku membelikan anakku baju. Contoh yang kedua, presiden menganugerahkan penghargaan kepada para pejuang. Yang keenam adalah struktur kalimat dasar yang keenam adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, contohnya, istriku membeli baju di butik. Dan yang kedua, kami menonton televisi di ruang tengah. Macam-macam fungsi kalimat. Nah, ada subjek. Subjek itu adalah
bagian kalimat yang merupakan pokok kalimat. Contoh, temanku menjual kambing itu. Temanku menduduki fungsi sintaksis sebagai subjek. Kemudian predikat. Predikat ini adalah keterangan langsung terhadap subjek. Contoh, temanku menjual kambing itu. Objek. Objek adalah bagian kalimat yang dapat diubah menjadi subjek. Contoh, temanku menjual kambing itu. Diubah, kambing itu dapat diubah menjadi subjek pada kalimat kambing itu dijual temanku. Dan yang keempat adalah keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang memberikan keterangan tambahan terhadap bagian lain. Keterangan berciri dapat dipindah ke depan atau ke belakang dengan melompati subjek dan predikat tanpa mengubah makna kalimat. Contoh, besok kita akan berkemah. Nah, kalimat A dapat diubah menjadi kita akan berkemah besok. Itu seterusnya ya untuk keterangan. Kemudian pelengkap. Nah, pelengkap adalah bagian kalimat yang terletak sesudah predikat, tetapi tidak memenuhi syarat sebagai objek maupun keterangan. Contoh, bibiku berdagang buah-buahan. Yang kedua, dia memberiku oleh-oleh. Yang ketiga, nelayan itu pandai memasak ikan. Keterangannya buah-buahan, oleh-oleh, dan memasak ikan pada kalimat di atas merupakan pelengkap sebab tidak dapat diubah menjadi subjek dan tidak dapat dipindah atau melompati subjek dan predikat. Jenis-jenis kalimat berdasarkan ciri-cirinya. Kalimat tunggal. Nah, kalimat tunggal berciri hanya memiliki satu klausa. Jadi dalam kalimat majemuk terdiri lebih dari satu subjek. Tunggal terdapat satu subjek dan satu predikat. Contoh, Manuhara menangis. Kemudian kalimat majemuk. Kalimat majemuk berdiri terdiri atas dua klausa atau lebih. Jadi dalam kalimat majemuk minimal terdapat dua subjek dan dua predikat. Contoh, Manuhara menangis lalu ibu menghiburnya. Kalimat majemuk dapat dibedakan menjadi kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara atau koordinatif. Kalimat majemuk setara berciri hubungan antar klausa pembentuknya bersifat setara atau koordinatif. Contoh, Manuhara menangis lalu ibu menghiburnya. Yang kedua, ibu sudah menghiburnya tetapi ia tetap menangis.
Yang keempat adalah kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif. Kalimat majemuk bertingkat berciri hubungan antar klausa pembentuknya bersifat tidak setara atau bertingkat atau subordinatif. Contoh, Manohara menangis karena suaminya memukulnya. Yang kedua, ibu mengatakan lelaki itu memang jahat. Yang kelima adalah kalimat berita atau kalimat deklaratif. Nah, kalimat berita berciri isinya berupa berita atau pemberitahuan atas sesuatu. Pada bahasa lisan bahasa Indonesia, kalimat ini ditandai oleh adanya intonasi turun di bagian akhir, sedangkan pada bahasa tulis ditandai oleh adanya tanda titik. Contoh, Pak Dandan gemar menonton sinetron. Yang kedua, tak ada yang bisa mencegahnya. Kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Kalimat tanya berciri mengungkapkan pertanyaan. Pada bahasa lisan bahasa Indonesia, kalimat ini ditandai oleh adanya intonasi akhir. Sedangkan pada bahasa tulis ditandai oleh adanya tanda tanya di akhir kalimat. Contoh, kapan dia datang? Contoh yang kedua, sudah makan? Kalimat tanya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat tanya biasa dan kalimat tanya retoris. 7. Kalimat tanya biasa. Kalimat tanya biasa berciri membutuhkan jawaban. Contoh, sinetron apa yang beliau sukai? Dan yang B, kamu sudah makan? Nah, ini membutuhkan jawaban. Yang kedelapan adalah kalimat tanya retoris atau oratoris. Kalimat tanya retoris atau kalimat tanya oratoris berciri tidak membutuhkan jawaban karena jawabannya sudah diketahui atau dimaklumi oleh pembicara maupun lawan bicara. Nah, sebagai contoh, yang pertama, tidakkah kita ingin hidup bahagia? Nah, tentu semua orang ingin hidup bahagia, ya. Yang kedua, siapa sih yang tidak ingin masuk surga? Tentu semua orang ingin masuk surga. Kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat perintah berciri mengungkapkan perintah, baik perintah lembut atau sopan, biasa, keras atau kasar, ajakan, harapan, dan larangan disebut kalimat perintah atau imperatif. Pada bahasa lisan bahasa Indonesia, kalimat ini ditandai intonasi naik yang disertai tekanan yang lebih kuat di bagian akhir. Kuat tidaknya tekanan menunjukkan lembut atau kasarnya perintah. Dalam bahasa tulis, kalimat ini ditandai adanya tanda seru, kecuali pada kalimat perintah lembut atau sopan. Contoh, datanglah kemari. Yang kedua, saya harap saudara bisa datang tepat waktu. Kalimat perintah dapat dibedakan menjadi kalimat perintah biasa, kalimat perintah halus, kalimat permohonan, kalimat ajakan, kalimat larangan, dan kalimat pembiaran. Yang ke-10, kalimat perintah biasa. Kalimat perintah biasa berciri berisi perintah untuk melakukan sesuatu secara langsung. Contoh, datanglah kemari, pergi. Yang ke-11 adalah kalimat perintah halus. Kalimat perintah halus berciri perintah disampaikan dalam bentuk permintaan atau persilaan. Contoh, cobalah kamu ke sana. Contoh yang kedua, silakan cicipi masakan kami ini. Yang ke-12 adalah kalimat permohonan. Nah, kalimat permohonan berciri perintah disampaikan dalam bentuk permohonan. Contoh, saya mohon Bapak berkenan datang kemari. Dan yang B, ya Allah, hamba memohon ampun. Kalimat ajakan. Nah,
Kalimat perintah ajakan berciri perintah disajikan dalam bentuk ajakan. Kalimat perintah ini biasanya ditandai dengan adanya kata yang menyatakan ajakan. Misalnya, ayo, mari, marilah, ayolah. Contoh, ayo datang kemari. Yang kedua, mari kita bantu dia. Yang ke-14, kalimat larangan. Kalimat larangan berciri isinya berupa perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Contoh, jangan datang kemari. Yang kedua, dilarang kencing di sini. Yang ke-15 adalah kalimat perintah pembiaran. Kalimat perintah pembiaran berciri isinya berupa perintah untuk membiarkan dilakukannya sesuatu oleh pembicara. Contoh, izinkan saya datang ke sana. Dan yang kedua, perkenankan saya menjamu saudara. Baik, untuk berikutnya kalimat eksklamatif dan kalimat seruan. Saya lanjutkan pertemuan yang akan datang ya. Selamat belajar, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.